Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku pada pembelajaran yang kedua ini. Setelah kemarin kita mempelajari tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim, untuk pembelajaran kali ini yang kedua ini adalah tentang Sunan Ampel, yaitu anak dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Untuk sebelumnya, sebelum kita lanjutkan, kita pelajari dulu biografi Sunan Ampel dari riwayat hidupnya. Itu Sunan Ampel ini lahir di Campak tahun 1401 Masehi ya. Jadi dia memiliki saudara laki-laki nanti ya, Sayyid Ali Murtadho. Itu nanti dia yang akan bersama-sama dengan Sunan Ampel menuju ke Majapahit. Nah, sementara itu Sunan Ampel itu adalah memiliki ayah, yaitu Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Ini sebagai ayah Sunan Ampel. Jadi Sunan Gresik ini kemarin kita sudah mempelajari bahwasanya beliau itu seorang wali dan memiliki anak wali juga. Maka dari itu ini termasuk bapak dari wali. Kalau dalam pelajaran Nabi ya, kita kaitkan itu seperti Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Kemudian ibunya itu bernama Dewi Condrowulan. Kemudian Sunan Ampel ini memiliki dua istri ya, Dewi Karimah dan Dewi Condrowati. Oke, kita lanjutkan kepada kepribadian Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini diketahui sebagai tokoh yang menjalankan amanat agama dengan baik melalui prinsip dakwah mau'idhatil hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan, yaitu berdakwah dengan pelajaran yang baik dan berbantah-bantahan atau berdiskusi dengan cara yang baik. Jadi setiap wali songo yang ada di Pulau Jawa, yang berada di Nusantara maksud saya, itu semua mempunyai metode dakwah masing-masing. Nah, seperti halnya Sunan Ampel, dia itu menggunakan dakwah dengan cara mau'idhatil hasanah, yaitu dengan memberikan pelajaran. Pelajaran tersebut dikaitkan dengan berdiskusi, menyampaikan sesuatu tapi dengan cara yang baik, dengan menunjukkan etika yang baik, tingkah laku yang baik, dan menunjukkan apa itu baiknya agama Islam, sehingga banyak diterima oleh masyarakat. Karena kita tahu agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Jadi diterima seluruh kalangan umat Islam atau umat manusia maksud saya ya. Jadi orang Jawa pun dengan etika, dengan tradisi mereka akhirnya bisa menerima Islam sedikit walaupun sedikit demi sedikit. Kemudian kita lanjutkan, yaitu tentang perjuangan Sunan Ampel dalam berdakwah. Ini secara urutannya ya, sejarahnya Sunan Ampel ini menuju ke tanah Jawa itu bersama dengan ayahnya ya, Sunan Gresik ya, dan juga kakaknya yaitu Syekh Ali Murtadho. Yang dituju itu sebenarnya adalah pertama adalah Majapahit, karena Majapahit itu adalah negara yang, atau maksud saya bukan negara ya, kerajaan terbesar di Pulau Jawa. Namun mereka singgah dulu ke Tuban. Nah, namun Syekh Maulana Malik Ibrahim ini di Tuban dia mengalami sakit, akhirnya dia meninggal dunia di Tuban, Jawa Timur tersebut. Nah, tidak berhenti di situ. Maka dari itu anak dari Maulana Malik Ibrahim, yaitu Sunan Ampel dan Ali Murtadho ini kemudian melanjutkan perjalanan ya. Di sepanjang perjalanan dia berdakwah, itu menuju Nusa Tenggara, kemudian ke Madura dan ke Bima, jadi berpindah-pindah. Nah, Sayyid Ali Murtadho mendapat sebutan Raja Pandita Bima. Nah, di Bima ini Ali Murtadho sangat berperan di sana. Lalu berdakwah di Gresik. Nah, Ali Murtadho mendapat gelar Raden Santri yang akhirnya wafat dan dimakamkan di Gresik. Jadi yang terkenal dengan Raden Santri itu adalah kakaknya dari Sunan Ampel. Nah, kemudian Sunan Ampel meneruskan perjalanan menuju Majapahit, yaitu menghadap Prabu Brawijaya yang berkuasa ketika itu. Nah,
yang akhirnya beliau mendidik kaum bangsawan dan rakyat Majapahit. Nah, kemudian beliau berada di Ampel Denta dan mendirikan sebuah pusat peribadatan di sana, istilahnya masjid, dan mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan. Mulai disitulah akhirnya agama Islam mengalami kemajuan, ya. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh Sunan Ampel dalam metode dia berdakwah, ya. Yang pertama yaitu membaur dan bergaul dengan masyarakat menengah ke bawah dengan menyelipkan sedikit demi sedikit ajaran agama Islam. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang diselipkan ajaran-ajaran agama di setiap dia bergaul, di setiap dia bicara, di setiap dia bertingkah laku, agar ditiru oleh masyarakat, apalagi masyarakat kalangan bawah. Kemudian dengan pendekatan intelektual dan diskusi yang kritis serta cerdas, yaitu juga dia biar agar diterima oleh akal manusia, karena ajaran agama Islam itu selalu tidak bertentangan dengan akal. Maka dari itu memang benar-benar diterima oleh manusia, ya. Oke, dilanjutkan. Nah, ajaran yang terkenal dari beliau adalah ajaran Moh Limo, ya. Tidak melakukan 5 kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu moh main. Nah, secara bahasa Jawa moh main itu kalau di bahasa Indonesia kan yaitu tidak mau berjudi, moh ngombe atau tidak mau minum minuman keras, kemudian moh maling atau tidak mau mencuri, kemudian moh madat atau tidak mau menghisap ganja, ya, kemudian moh madon atau tidak mau berzina. Nah, moh limo ini akhirnya dikenal di masyarakat dan akhirnya menjadi pedoman untuk tidak melakukan 5 hal tersebut. Nah, ini adalah termasuk ilmu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia ketika itu. Nah, kita tahu Bapak Sunan Ampel itu sesepuh Wali Songo, namun Sunan Ampel itu sendiri juga akhirnya menjadi sesepuh wali, ya. Setelah ayahnya wafat, beliau diangkat sebagai sesepuh, menjadikan sosok yang dihormati, dihargai. Apa yang dikatakan beliau adalah perkataan yang ditaati oleh masyarakat dan wali-wali lainnya. Nah, ini termasuk adalah kelebihan dari Sunan Ampel. Kemudian kita akan apa yang perlu kita teladani dari kepribadian Sunan Ampel, itu beliau adalah yang pertama menyampaikan risalah keagamaan itu dengan kedamaian. Dia adalah cinta damai, ya, dan tidak sama sekali menyalahkan apa yang dilakukan adat istiadat masyarakat ketika itu. Namun secara logika mereka akan menerima sendiri yang mereka lakukan itu salah. Ini adalah penggiringan opini yang dilakukan oleh Sunan Ampel ini sungguh sangat baik sekali, ya. Terus yang kedua, beliau adalah suka menolong, ya. Ringan tangan dalam menolong itu. Setiap kali dimintai pertolongan, bahkan dia itu suka bersedekah. Harta kekayaannya itu, dia memiliki harta itu suka disedekahkan kepada orang yang kekurangan. Kemudian yang ketiga yaitu bekerja keras, ya. Ini oke. Kemudian anak-anak, saya kira itu saja dulu. Bapak Guru telah menyampaikan beberapa hal tentang Sunan Ampel secara singkat. Semoga dapat bermanfaat buat anak-anak sebagai bahan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sekian dulu. Saya akhiri. Apabila ada kurang dan lebihnya Bapak Guru dalam menyampaikan, Bapak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.